welcome to my YouTube channel. Before that, I'm Destiana, a first semester student at Universitas Teknokraт Indonesia, majoring in accounting. Oke, jadi kita akan membahas tentang memahami dispersi data, yaitu deviasi standar dan deviasi standar relatif. Oke, let's get start. Oke, yang pertama, mengapa dispersi data itu penting? Yang pertama, wawasan tentang variabilitas. Ini menunjukkan seberapa tersebarnya nilai-nilai tersebut. Ini penting untuk menafsirkan nilai rata-rata. Yang kedua, ada risiko dan stabilitas. Nah, ini membantu untuk menilai volatilitas, yaitu fluktuasi penjualan, kesalahan pengukuran, serta risiko keuangan. Yang terakhir ada keterwakilan, ini menentukan apakah sampel secara andal ini mencerminkan populasi. Oke, deviasi standar atau sebaran di sekitar rata-rata. Nah, deviasi standar ini merupakan akar kuadrat dari varian. Ini mengukur seberapa jauh nilai-nilai individual biasanya berada dari nilai rata-rata. Nah, huruf S kecil yaitu data terkumpul rapat di sekitar nilai rata-rata atau homogen. Nah, nilai S yang besar ini merupakan nilai-nilai yang tersebar luas yaitu heterogen. Next, itu merupakan simpangan baku sampel atau yang saat ini memiliki sampel. Nah, gunakan ketika data itu merupakan sampel dari populasi yang lebih besar. Menerapkan koreksi Basel untuk menghindari estimasi varian yang bias. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan simpangan ini untuk sampel dari populasi yang lebih besar, yaitu bisa menggunakan simpangan baku sampel. Rumusnya merupakan S sama dengan akar buka kurung sigma buka kurung xi dikurang s bar tutup kurung pangkat 2 atau kuadrat dibagi dengan dalam kurung n min 1 tutup kurung. Nah, S itu merupakan simpangan baku sampel. Jadi simpangan baku sampel xi itu merupakan pengamatan ke I, X bar itu merupakan rata-rata sampel, dan N merupakan ukuran sampel. Jadi simpangan baku sampel itu merupakan akar, lalu buka kurung sigma, pengamatan ke I dikurang dengan rata-rata sampel dibagi dengan ukuran sampel dikurang dengan 1. Nah, itu merupakan rumus dari simpangan baku. Nah, ini ada contoh soal deviasi standar. Data skor ujian itu ada 60, 70, 70, 80, dan 90. N-nya itu merupakan 5 kan, ada 60, 70, 70, 80, dan 90. N-nya 5. Nah, rata-rata X bar-nya itu merupakan 74. Jumlah kuadrat deviasinya itu merupakan 520. Varians atau S kuadratnya itu merupakan 520 dibagi dengan 5 dikurang 1. 520 itu jumlah kuadrat deviasi tadi, atau jumlahnya ya guys, jumlah dari angka tersebut. Nah, kemudian 5 itu merupakan N atau jumlahnya. Nah, yang ketiga varians S2 ini merupakan jumlah kuadrat deviasi 520 itu dibagi dengan 5 atau N dikurang dengan 1, maka hasilnya adalah 130. Simpangan baku S-nya itu sama dengan akar 130. Akar 130 itu sama dengan 11,4. Jadi di interpretasi skor tipikal ini menyimpang sekitar 11,4 poin dari nilai rata-rata. Next merupakan deviasi standar atau relatif sebaran sebagai persentase. Deviasi standar relatif atau RSD ini menyatakan RSD ini relatif standar deviasi ya guys, dibalik. Nah, ini menyatakan penyebaran relatif terhadap nilai rata-rata sehingga variabilitas dapat dibandingkan di berbagai skala pengukuran. Ini sangat berguna terutama saat membandingkan kumpulan data dengan satuan atau besaran yang berbeda. Nah, jadi
Ini digunakan untuk kumpulan data yang satuannya itu satuan atau besarannya itu berbeda guys. Jadi kita menggunakan deviasi standar relatif atau sebaran sebagai persentase. Rumus dari RSD atau relative standard itu deviation itu SR sama dengan standar deviasi dibagi dengan rata-rata dikali dengan 100%. Nah, gunakan simpangan baku sampel atau populasi ini sesuai kebutuhan. Hasil akan dinyatakan dalam persentase. Maka hasilnya itu adalah persen ya guys. Contoh RSD menggunakan skor ujian. Diketahui S simpangan rata-rata tadi ya 11,4 dan rata-rata X bar itu sama dengan 74. RSD-nya itu merupakan 11,4 dibagi dengan 74 dikali dengan 100% sama dengan 15,4%. Nah, ini berarti variasi tipikalnya itu sekitar 15,4% dari skor rata-rata sebaran relatif yang moderat. Nah, yang selanjutnya ada perbandingan utama absolute versus relatif. Nah, ada deviasi standar. Deviasi standar itu merupakan ukuran absolut dalam satuan data asli, paling baik untuk memahami variabilitas mentah. Yang selanjutnya ada deviasi standar relatif ya, yang kedua tadi, yaitu persentase tanpa satuan yang terbaik untuk membandingkan variabilitas di berbagai skala. Nah, jika deviasi standar itu digunakan untuk variabilitas mentah, maka deviasi standar relatif itu digunakan untuk variabilitas di berbagai skala untuk membandingkan variabilitas di berbagai skala. Nah, itu merupakan perbandingan dari deviasi standar yang absolut versus deviasi standar relatif atau RSD. So, kesimpulan dan paduan praktis. Gunakan simpangan baku ini untuk mengukur sebaran absolut dan memahami penyimpangan tipikal. Nah, jadi simpangan baku ini digunakan untuk mengukur sebaran yang absolut nih guys, yang untuk memahami juga penyimpangan yang tipikal. Gunakan RSD untuk membandingkan variabilitas antar dataset dengan satuan atau rata-rata yang berbeda. Jadi yang kedua ini menggunakan RSD itu untuk membandingkan variabelnya. Nah, antar datanya dengan satuan atau rata-rata yang berbeda. Nah, kemudian yang ketiga, laporkan keduanya bila memungkinkan, S untuk besaran mentah, RSD untuk perbandingan. Nah, langkah-langkah ini secara bersama-sama ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang penyebaran data yang sangat penting untuk analisis dan pengambilan keputusan yang andal. Okay guys, that was an explanation this time. If you have any question, you can ask in the column comment. I hope this knowledge is useful for all of you. See you in the next video guys. Goodbye everyone.